hari ini kita akan sama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Saya percaya setiap berkat yang Tuhan berikan pasti sesuai porsi kita. Ya, yang siap menerima berkat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tentunya ayatnya udah gak asing, ada di Alkitab pokoknya. Ya, nggak ada di lain di Alkitab. Jadi karena ini ada di Alkitab ya, kita akan belajar berulang-ulang sampai kita menghidupi firman ini dalam hidup kita. Ya, tema firman hari ini adalah menuai dalam kasih. Kita akan baca dalam Yohanes 8. Nanti kita baca dari ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Wow, kok mantap sekali ya ini ya, saudara. Ayat ini sudah sering kita dengar loh. Pasti sudah tahu endingnya gimana? Tahu? Ya, endingnya mendapatkan pengampunan. Oke, yang sering kita baca kayak gitu. Apal, saudara. Tapi hari ini mari kita belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar hafal. Yuk kita masuk ke dalamnya. Mau Mbak Dian aku jadi penzina. Maksud saya kita mau belajar apa sih pesan Tuhan lewat firman hari ini. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kalau firman hanya kita ketahui sebatas pengetahuan saja. Aku sudah hatam firman Mbak Dian 4 kali. Jangan hanya hatam tok. Tahu hatam? Hatam itu menyelesaikan baca ayat. Mungkin sampai 4 kali, 10 kali. Tapi kalau saudara tidak melakukannya, ya, moyong saudara. Oh, bukan moyong sih. Apa ya? Ibarat saudara rekreasi di sepanjang perjalanan tidur gitu loh. Saudara tak ajak ke Bali, padahal pemandangan perjalanan ke Bali itu, wow. Saudara bangun ketika sampai di Bedugul. Bedugul kan udaranya dingin. Terus saudara ditanya, "Kamu pernah ke Bali?" "Oh ya pernah dong." "Gimana cuaca di Bali?" "Dingin." Orang kaget, "Loh Bali itu panas kok. Kamu kok bilang dingin?" "Ya iyalah wong kita bangunnya pas di Bedugul." Bedugul itu tempat yang dingin, tapi 90% Bali itu panas. Nah, sama dengan firman Tuhan kalau hanya kita baca tanpa kita pahami, tanpa kita mengalami, ya ceritanya jadi enggak 100%, saudara. Ya hari ini mari kita masuk ke dalam firman Tuhan ini supaya apa? Kalau hanya kita tahu tentang firman, tanpa kita mengalami secara pribadi, kita akan menjadi pendebat. Ya, di luar sana banyak toh orang berdebat tentang firman. Debat. Kenapa? Karena dia hanya pengetahuan, hanya akal saja yang dia tahu tentang firman, tanpa mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Tapi orang yang mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, wow, mateng, saudara. Ya, keren gitu. Seberapa banyak kita yang mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Yang lain nggak mau? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, nggak semudah membalik telapak tangan. Ada hal-hal yang manis di dalamnya. Ya, saudara akan diublek. Di situ saudara akan bertemu Tuhan secara pribadi. Ada di sini yang sudah diublek-ublek? Saudara dikasih Tuhan, ya. Mari kita belajar lebih lagi. Kenapa firman Tuhan katakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan. Kita mau belajar melakukan kehendak Allah. Ya memang nggak bisa langsung 100% melakukan gitu. Nggak bisa, melalui proses kehidupan kita, masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari,
membawa kita hidup menjadi serupa dengan Kristus. Pujian tadi mengatakan apa? Ku mau sepertimu Yesus. Kalau kita nggak masuki proses, nggak bisa. Siap diproses? Siap. Iya. Kenapa perempuan ini kok ditangkap, saudara? Kenapa perempuan ini ditangkap, dibawa ke tengah-tengah kerumunan kota? Karena dia ketahuan berbuat dosa. Ketahuan. Yang menangkap siapa? Yang belum ketahuan dosanya. Ya? Saya mau tanya. Orang yang belum ketahuan dosanya sok suci. Hei kamu penzina, hei kamu lupa. Yang 3 ngarah ke diri sendiri. Cuma apa belum terbongkar? Ya? Setiap orang punya dosa tuh. Wah aku ya akeh dosanya sama. Ya? Pentakosta ketiga ini apinya akan membakar. Was! Ularnya keluar. Api Pentakosta ketiga akan membakar kehidupan kita. Mengeluarkan dosa-dosa yang tersembunyi. Bukan untuk dihakimi. Tapi untuk dipulihkan. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dosa kita dimunculkan. Api Pentakosta ketiga membakar. Bakar. Tadi gitu ya. Ularnya metu saudara. Nagin keluar. Artinya apa? Dosa-dosa kita dimunculkan. Tidak masalah. Jangan merasa malu. Jangan sakit hati. Ya. Kalau penyakit masih stadium 1 dimunculkan, penyembuhannya gampang. Ya. Tapi kalau saudara simpen tak delik no masalahku, ojo sekali-kali lu buka ya. Ajar kau. Ketahuan stadium 4. Di tangan Tuhan tidak ada mustahil, tapi pengeluaran penyakit itu lebih sakit dibandingkan dengan stadium 1. Mau dikeluarkan penyakitnya? Masa? Jangan khawatir, Roh Kudus menyertai kita semua. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita dong, luar biasa. Nah, kita akan baca di dalam ayat 7. Lanjut, kita langsung lompat ke ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ini Tuhan Yesus tanya kepada orang-orang Farisi yang tadi membawa perempuan yang ketahuan berzina tadi. Ya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ada yang berani melempar waktu itu? Kenapa? Ya merasa bahwa kita juga berdosa kok menghakimi. Ya, saudara tahu saya agak hitam? Tidak masalah kan? Tapi ketika saya mengatakan, Mbak Lutfi kamu kok hitam sih? Maka saudara kan bilang apa? Wah pengawai dewe yo hitam kok ngatain orang. Ya, kalau saya nggak ngatain Mbak Lutfi hitam, saya nggak akan dihakimi toh. Karena itu jangan menghakimi. Kita akan baca dalam Matius 7 ayat 1-3. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Selanjutnya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ini etika Kristen, saudara. Orang Kristen ada etikanya enggak? Mana tadi yang dari tadi kok yang dibicarakan etika Kristen, etika Kristen, saudara. Jangan menghakimi kalau nggak mau dihakimi. Jangan mencubit kalau nggak mau. Jangan melakukan sesuatu yang kita tidak ingin orang lain lakukan pada kita. Jangan mengucapkan kata-kata yang telinga kita sendiri nggak mau mendengar. Itu etika yang Tuhan Yesus berikan. Manis toh? Manis toh? Bisa nggak melakukan? Harus, ya. Memang kita enggak 100% berkarakter seperti Kristus 100%. Tapi saya mau katakan kepada saudara, angka 1000 dimulai dari angka 1. Ya? Apa hitungan langsung 1000? Dimulai dari angka 1.
Artinya untuk kita mau hidup seperti Kristus juga harus diawali dari langkah demi langkah. Satu-satu aja langsung mencolot, rek tiba. Ya, harus dimulai dari langkah satu. Artinya kita awali dari hari ke hari. Kalau hari ini Tuhan mengatakan jangan menghakimi, yuk mulai hari ini kita tutup mulut kita. Jangan suka menghakimi. Ya. Penyakit dimunculkan, dosa dimunculkan, bukan untuk dihakimi, tapi untuk disembuhkan. Dosa dimunculkan, Pentakosta ketiga memunculkan dosa-dosa yang tersembunyi. Kita tahu Indonesia itu sedang dilawat Tuhan luar biasa. Ya, dilawat Tuhan luar biasa. Api Pentakosta itu sedang bakar itu. Apa yang tersembunyi di pemerintahan mulai terkuak. Tapi memang ada harga yang harus dibayar. Tahu enggak saudara? Ini adalah cara iblis melepaskan rohnya. Maka iblis akan membuat orang seluruh Indonesia menjadi hakim jadi-jadian. Ada di sini yang ikut jadi hakim jadi-jadian? Jangan ya, jangan ikut menghakimi. Pak Sambo pun gak punya cita-cita jadi pembunuh. Gak ada orang punya, dari lahir ditimang orang tuanya, lek gede jadi pembunuh, gak ada. Ada gak kita yang mau cita-cita jadi TKW dulu? Oh, cita-citaku jadi dokter lah kok. Ya, tapi keadaan yang menggiring kita. Ya, Pak Sambo pun juga digiring oleh keadaan. Ya, dia nggak mau saudara, nggak mau dia jadi penjahat seperti itu. Karena itu kita jangan menjadi hakim. Ya, ini iblis menebarkan hakim jadi-jadian loh. Saya lihat ada komen yang gini, amit-amit anak kojok sing anak sing dirabi polisi. Ya, amit-amit lek punya anak nanti jangan dikasih nama Ferdi Sambo. Seakan-akan dosa itu punya milik Sambo saja. Apakah dosa itu cuma membunuh saja? Tidak. Banyak dosa-dosa yang lain di depan kita yang belum dimunculkan. Jangan menjadi seperti ahli Taurat. Hanya melihat dosa orang lain, lupa dosa sendiri. Mulai hari ini katakan pada diri, stop menghakimi. Stop menghakimi. Jangan ikut-ikutan ya saudara. Nah, saudara maksud katakan, memang secara langsung kita tidak membunuh. Tapi kadang kita lupa mulut kita membunuh karakter seseorang. Kita lupa perkataan kita menghancurkan, membunuh orang. Saya katakan membunuh tanpa menyentuh. Ya, hati-hati dengan mulutmu. Ya, mulai hari ini waspada. Ya, tanpa kita sadari ibu-ibu itu banyak sekali membunuh anaknya loh. Hah? Ya, biasanya ibu-ibu haidnya telat 2 bulan. Telat, saya diingatkan ini, aduh ngeri saudara. Saya pernah lihat filmnya. Ibu-ibu telat 2 bulan, 3 bulan, pergi ke toko jamu, beli jamu apa mbak? Lancar haid. Saya mau katakan, 1-2 bulan sudah ada benih di dalam kandungan seorang ibu. Ada nyawanya enggak? Ada detak jantungnya, berarti sudah ada kehidupan. Di dalam rahim itu sudah kehidupan, walau saudara cuma telat 1-2 bulan loh. Tuhan sudah merenda dia di dalam rahim. Alasannya kita, aduh aku mau berangkat ke Hongkong, kok telat 2 bulan, tak beli obat, tak beli jamu, apa pelancar haid gitu. Saya pernah melihat ini filmnya. 2 bulan itu sudah ada kehidupan. Ketika seorang ibu itu minum jamu, dia janin ini lewari saudara. Dia sembunyi, jamunya itu masuk ke dalam perut, mengejar itu janin. Janin ini dikasih suara anak kecil, "Mama, ampun ma, jangan bunuh aku ma, aku mau hidup ma." Tapi ini jamunya ini mengejar terus di perut saudara. Janin ini sembunyi, "Mama, aku janji ma, aku nanti lahir nggak nakal ma, aku sayang mama, jangan bunuh aku." Tapi obat sudah terlanjur masuk saudara. Mengejar-ngejar akhirnya mengenai janin ini, celak, hancur saudara. Pes, keluarlah darah. Apakah ini termasuk pembunuhan? Saya nggak tahu, saya nggak mau menghakimi. Kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami, datang secara pribadi kepada Tuhan.
minta ampun. Ini juga pembunuhan kalau mungkin itu ya. Lah saudara menghakimi Sambo, kita sendiri juga. Makanya firman Tuhan jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, bertobatlah. Karena upah dosa itu maut. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Hari ini kesempatan buat saudara dan saya. Masih ada kesempatan. Waktu yang tersisa ini adalah waktu yang berharga. Untuk kita memperbaiki diri. Kalau memang Roh Kudus menyingkapkan dosa-dosa yang tersembunyi, tidak masalah. Ya, nggak usah berkecil hati. Karena apapun yang tersembunyi dalam kehidupan kita, tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, saudara benci saya, misalnya. Saudara kirim WA saya dengan gambar I love you Mbak Dian. Tapi saudara benci sama saya. Yang saudara kirimkan ke saya gambar I love you. Yang Tuhan baca yang mana? Gambar hati apa hati saudara? Tapi gambar yang saudara kirim ke saya tulisan I love you Mbak Dian. Tuhan baca hati. Tuhan akan singkapkan semuanya nanti di pengadilan nanti. Karena itu hari ini kesempatan loh. Sebelum nadi kita terhenti. Ketika nadi terhenti, tak, kita masih dalam berlumuran dosa. Maka kita akan pulang dengan kondisi gondol tanpa mahkota. Ya, gondol tanpa mahkota. Kenapa? Karena berlumuran dosa. Loh, aku sudah menjadi orang Kristen. Tuhan katakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendaknya. Lah kalau kita sudah Kristen bertahun-tahun tapi karakter Kristus tidak ada, hidup kita masih berlumur dalam dosa, nggak ada keinginan untuk bertobat, jangan harap kita bisa bertemu bersama Tuhan di surga. Ya, jangan mentang-mentang jadi orang Kristen, aman gue, udah baptis. Ya, karena pertobatan itu bukan sebuah titik, saudara. Aku bertobat tahun 2000, titik, bertobat sekali selamat tetap selamat. Di Mangasak. Ya, gak ada. Pertobatan itu sebuah garis panjang. Setiap hari hidup kita ini harus disertai dengan pertobatan. Salah satunya jangan menghakimi. Sampai pada garis akhir, perlombaan sampai finish, yaitu ketika nadi kita terhenti. Mahkota apa yang akan kita terima? Begitu keras, saudara. Pentakosta ketika akan membakar semuanya. Ya, jadi kalau saudara nanti dilucuti dosa-dosa saudara, terimalah. Karena saudara akan disembuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, siapa yang akan menjadi model kita di dalam kehidupan ini? Tuhan Yesus. Seberapa banyak di antara kita yang mengaku Tuhan, aku anakmu? Seberapa banyak yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak raja? Angkat tangan. Semua anak raja? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bagaimana dengan karakter kita? Apa karakter kita seperti Kristus? Bapak kita? Oh, waktu buahnya jatuh tanahnya miring, Mbak Dian. Jadi buahnya ngeluwondong atau. Jadi tidak berkarakter Bapak ini. Hari ini ayo kita kembali. Karakter Kristus salah satunya yaitu tidak menghakimi. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Mereka siapa yang dimaksud? Orang-orang Farisi yang menghakimi. Perempuan berkata, tidak adakah orang yang menghukum kau? Tuhan Yesus berkata, tidak adakah orang yang menghukum kau? Kenapa mereka pergi? Izin. Dia sendiri punya dosa kok menghakimi orang lain. Ya. Di dalam aturannya mestinya orang itu bisa dibawa ke pengadilan kalau ada saksinya. Ya ini perempuan ini dibawa ke tengah-tengah kerumunan itu sendirian toh. Ada nggak tulisannya perempuan dibawa dengan lakinya yang berzina? Nggak ada lagi. Perempuan ini berzina dengan toyol atau apa? Berzina sama siapa ini? Kok pasangannya nggak dibawa? Enak aja. Berzina itu kan ya dua orang toh. Laki sama perempuan. Atau mungkin perempuan sama perempuan. Tapi kan pasti ada pasangannya.
Lah ini dibawa sendiri loh perempuan ini. Ini sudah hukum ahli Taurat ini sudah melanggar hukum sendiri. Aturannya sudah harus ada saksi, harus 2 orang. Ini kok yang dibawa mek 1, mungkin yang laki itu saudaranya, saudara. Jadi nggak diadili, yang saudaranya kok. Ya, bukankah kita sering seperti itu? Ketika orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita melakukan kesalahan, kita akan katakan, sabar ya, ini ujian. Udahlah, Tuhan itu mengasihimu, sabar ya. Kenapa? Karena yang berbuat dosa adalah temannya atau saudaranya. Tapi coba orang yang dia benci yang melakukan dosa. Itu tabur tuai itu. Rasain itu ya. Orang Farisi. Yang dibawa cuma perempuan itu. Ya, karena tujuannya apa? Ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Akal-akalan aja, licik dia. Ya, jadi jangan sampai kita seperti orang Farisi. Nah, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus menegur perempuan ini ketika semua sudah enggak ada. Ya toh? Tinggal berdua Tuhan Yesus sama perempuan ini. Kenapa kok tidak ditegur tadi saat banyak orang? Ini etika Kristen yang harus kita ikuti. Ya, memang lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu firman Tuhan. Tapi kita juga harus tahu kapan waktunya menegur. Di mana waktunya menegur. Jangan main serompat aja di depan orang. Kamu tahu nggak ini jam berapa ini? Kamu itu sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun kok sih kayak gini toh ae. Kapan kamu ini bisa maju di depan orang banyak? Ayo belajar seperti Yesus. Ketika mereka semua pergi dipanggil 4 mata. Ya? Amin. Mau belajar seperti Yesus? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saya kasih Tuhan, mungkin kita nggak negur 4 mata, tapi kita upload di Facebook. Ya, saya banyak orang itu ngupload di Facebook menjatuhkan teman. Tahu nggak ini punya hutang nggak bayar-bayar, tak up. Ya, semua langsung up. Nggak tahu-taunya ikut-ikut up. Gitu. Kenapa? Di-upload di Facebook supaya semua orang tahu siapa yang dipuaskan. Kalau seorang mereka itu kita jatuhkan orang lain, siapa yang kita puaskan? Diri kita sendiri. Daging kita yang bersekongkol dengan iblis. Tetapi hati Tuhan sangat terluka melihat sikap anaknya yang seperti ini. Kita mau menyukakan Tuhan apa menyukakan iblis? Mau menyukakan Tuhan apa menyukakan iblis? Kalau kita mau menyukakan Tuhan, ayolah kita hari ini belajar tentang kasihnya Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam ayat 11a, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Gemes aku jangan lihat ayat ini ya. Gemes ya saudara. Bagaimana ketika kita ketahuan berdosa, kita sudah berbuat jahat, dunia harus menghukum kita. Tapi Tuhan katakan, aku tidak menghukum engkau. Bukankah ini kasih karunia yang luar biasa? Katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan saja tidak menghukum, masa kita mau menghukum sih, Rek? Ya, siapa sih kita ini? Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi aja mau mengasihi, mau mengampuni, kenapa kita tidak? Ya mesti Mbak Dian, Tuhan Yesus gak merasakan apa yang aku rasakan. Tahu gak, aku ini bekerja di Hongkong, mati-matian duitku dihabiskan sama suamiku. Aku kerja mati-matian, suamiku selingkuh. Terus aku dibanding-bandingke. Ya Tuhan gak tahu aku ini dibanding-bandingke, saing-saingke, ya pasti kalah. Ya, Tuhan gak tahu, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Hidup kita ini baitnya Roh Kudus. Tuhan menyatu dalam kehidupan kita. Ketika kita disakiti, Tuhan pun tahu. Tuhan merasakan. Ada pujian yang populer. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat Tuhan tahu. Saat kita berbuat dosa,
Aja beling, maunya diketahui Tuhan ketika kita minta pertolongan. Aku dikhianati, aku disakiti Tuhan, Engkau pembelaku. Tapi ketika kita berbuat dosa, kura-kura dalam perahu. Beleng itu namanya, saudara ya. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan ya kita mau menerima kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu namanya ada perumpamaan tentang hamba yang jahat. Pernah dengar kisahnya hamba yang jahat? Yuk kita pelajari dari Matius 18. Ya nanti saudara bisa baca sampai ayat 23 sampai 25. Hari ini kita baca ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tahu-tahu kisahnya? Hamba yang punya banyak utang, dia sudah mau dipenjarakan, sudah ada di jatuh tempo, tapi belas kasih raja ya bisa membebaskan hutang. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Dosa kita yang segunung, bukan lagi segulu, di atas kepala. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau membebaskan. Ya, seperti perumpamaan ini saudara. Nah ayat 28, ketika sudah diampuni oleh raja, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Misalnya nih, saya ambil contoh. Saya punya hutang ke Kak Yohana Liu, misalnya $10.000. Sudah jatuh tempo. Ya. Kak Yohana, kalau Mbak Dian nggak mau bayar hari ini, lapor ke papi. Loh kok ke papi? Apa hubungannya sama papi? Lapor. Biar Kak Dian tak up nanti di Facebook kapok. Mbak Kristia datang. Kenapa Mbak Dian? Aku punya hutang sama ini. Oh iya. Terus oleh belas kasihan. Ya, saya memohon. Akhirnya hutang saya ini dilunasi. Ya, pasti saya akan nurut toh. Ketika hutang saya dilunasi, makasih ya Mbak Yo ya. Enggak lah, misalnya Mbak Yo, tolong bawain tasku Mbak Dian. Mau enggak aku bawain tasnya? Mau enggak? Mau lah, wong hutangku sudah dilepaskan. Jangankan suruh bawa tasnya, suruh ngelap sepatunya mungkin saya mau. Karena saya berhutang budi, sudah dibebaskan hutang saya. Ketika saya keluar, saya mau ketemu sama Mbak Desi. Mbak Desi punya hutang saya 1.000. Saya keluar, kamu Mbak Desi lama tak cari, tidak ada. Mencari orang punya hutang itu memang lebih sulit daripada mencari jarum di laut ya. Sekarang kan lagi musim gitu ya. Oh yang nagih itu siapa? Kayak pengemis, macam-macam kayak gitu. Saya ketemu Mbak Desi. Mbak Desi kamu punya hutang 1.000 sama saya. Ayo bayar hari ini. Enggak punya duit Mbak Dian. Bayar, kalau tidak kamu tak cekik. Saya marah-marah sama Mbak Desi. Terus ada temannya Mbak Reni tahu, lari ke Mbak Yohana Liu. Mbak Yohana Liu tahu enggak di luar Mbak Dian mau mencekik gitu Mbak Desi. Kenapa? Gara-gara punya utang 1.000. Loh, 10.000 aja tak bebas. Nah, kok 1.000 aja dia mau mencekik. Akhirnya saya dipanggil sama Mbak Yohana. Mbak Dian sini, aku enggak jadi membebaskan utangmu. Masuklah dalam penjara. Kapokmu kapan? Ya, itu ada di dalam ayat 32, coba. Dalam 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Lanjut. Bukankah engkau pun harus mengasihani bawahanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya, tapi apa yang terjadi? Seringkali itu kita kayak gitu loh. Ya, sudah diampuni sama Tuhan, mengampuni orang lain, tidak mau. Sudah dikasihi Tuhan, mengasihi orang lain, tidak mau. Nah, hari ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang nggak tahu diri, saudara. Ya, kita jangan tahu menjadi orang yang tidak tahu diri. Sudah diampuni sama Tuhan, tapi masih memandang kuat kesalahan orang lain. Ya, sebenarnya, saudara, kita itu manusia seringkali menggenggam sesuatu yang akan membinasakan kita.
Apa itu yang kita genggam yang akan membinasakan kita? Kebencian, sakit hati, dendam itu kita genggam. Padahal kalau ini kita genggam terus, ini akan membinasakan hidup kita loh. Ya, ketika kita berpulang, waktu nadi kita berhenti, tak, kita masih menggenggam ini kebencian. Jangan harap kita mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Lalu apa sih kok masih digenggam? Padahal itu membinasakan. Pertanyaan buat setiap kita. Karena kita ingin memuaskan daging kita. Kalau aku melepaskan pengampunan enak di dia toh. Mau dia yang nyakiti aku. Ya, lukaku masih berdarah-darah, dia minta maaf. Enak aja. Ya. Hari ini kita mau belajar, Saudara. Karena kita sebagai anak Kristus, mari kita memiliki karakternya Kristus. Nah, dampak dari kasih dan pengampunan kita baca dalam Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Dan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Pergi kemana, saudara? Perempuan ini pergi kemana kira-kira? Dia akan memberitakan kepada dunia bahwa dia yang seharusnya dihukum, dia yang seharusnya dirajam, dilempari batu sampai mati, tapi bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan pengampunan. Dia akan menceritakan kepada orang tentang kasihnya Tuhan Yesus. Dia akan memberitakan Injil itu, bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa-dosa kita semua. Ini berita yang harus kita sampaikan kepada dunia. Ya, kita nggak harus membawa sapi untuk persembahan, untuk menghapus dosa kita. Lalu nggak duwe sapi, nggak diampuni dosa nih. Kita cukup datang kepada Tuhan karena darahnya sudah ditumpahkan untuk saudara dan saya. Pengampunan terjadi atas kehidupan kita. Maka wanita ini setelah diampuni Tuhan Yesus, dia pergi, dia mungkin menari-nari. Aku sudah dilepaskan, aku sudah diampuni. Dia akan ceritakan kepada dunia. Bagaimana dengan kita? Apakah pengampunan yang dari Tuhan mau kita nikmati sendiri? Dimakan sendiri? Makan terus tanpa ada pembuangan, apa yang terjadi? Hah? Sakit toh? Mengembang ke kanan dan ke kiri terus diisi. Enggak kita bagikan kepada dunia, bledas saudara. Ya. Nah di ayat yang selanjutnya, dan aku tidak berbuat dosa lagi, dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Setelah diampuni, apakah wanita ini kembali menjadi pelacur? Enggak, dia akan berubah karena pengampunan yang Tuhan berikan. Karakternya berubah, dia menjadi firman Tuhan Yesus yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada. Ya, luar biasa sekali ayat ini, saudara. Perubahan karakter, sikap hidup kita. Ya, sikap hidup kita itu harus berubah. Kita harus berbeda dengan dunia. Kalau dulunya kita jahat, wes enggak apa-apa, aku mbiyen ya bobrok sama saudara. Mungkin saya lebih jahat dari saudara. Tanya Mbak Wiwi itu saksinya. Saya orang jahat, pegang saya pisau kemana-mana, orang macam-macam tak tusuk loh ya. Tiap hari ngasah pisau, mainnya loyong. Masa lalu enggak apa-apa, silakan diobrak oleh iblis, enggak apa-apa. Kalau akhirnya Roh Kudus mau membakar dan membawa kita pada kemuliaan Tuhan. Nah, perubahan karakter, sikap hidup kita itu lebih kuat dari khotbah, saudara. Ya, amin. Katakan, sikap hidupku lebih kuat dari khotbah. Katakan, sikap hidupku lebih kuat dari khotbah. Ya, sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita adalah firman yang hidup. Tahun Pentakosta ketiga, mungkin kita akan digoncang. Dosa-dosa kita mungkin akan dikeluarkan. Masalah-masalah kita dimunculkan. Jangan datang kepada orang Farisi. Dia hanya akan menghakimi. Tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka pengampunan akan Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, terus saudara, mari kita terus menabur kasih. Ya, ketika kita menabur kasih dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan sikap hidup kita, maka kita akan menuai banyak jiwa. Amin. Seberapa banyak kita yang mau menuai? Ya, saya jemput saudara semua bangkit berdiri. Yang siap menuai. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya.